Bu Yuang, jangan lari. Jangan lari, Bu Yuang. Udo cuma mau minta tolong. Tolong bacakan surat ini untuk Udo. Udo nggak tahu baca huruf Latin. Tolong Udo, saya dalam bahaya. Saya harap dengan sungguh Udo datang mengambil saya ke rumah nomor 12 di pondok. Kalau Udo datang ke sana, hendaknya antara pukul 11 dan 12 malam. Nenek akan menanti Udo di depan rumah. Kasihanilah saya. Kalau Udo tidak datang, saya binasa. Wassalam, Halimah. Terima kasih, Bu Yuang. Terima kasih. Saya bertanya-tanya dalam hati, apa yang terjadi dengan gadis itu? Lalu kenapa dia berkirim surat seperti itu? Kasihan dia. Kalau kamu kasihan, tolonglah dia. Midun, kamu dipanggil sipir. Ada apa? Saya belum pernah dipanggil sipir. Kalau kamu tidak bersalah apa-apa, mungkin kamu akan mendengar kabar baik. Ayo cepat. Midun, tadi saya dapat perintah untuk membebaskan kamu hari ini. Tapi karena hari ini sudah sore, besok saja kamu saya beri surat supaya kamu bebas ongkos kereta api pulang kampung. Terima kasih, Bu. Tentu kamu gembira. Saya mengerti. Saya yakin kamu tidak akan kembali lagi kemari. Selama di sini, saya lihat kamu cukup berkelakuan baik. Bu, saya ingin minta kemurahan hatiku. Kalau boleh, izinkanlah saya tinggal di padang ini. Biarlah saya mencari penghidupan di sini. Dan kalau engkau tidak keberatan, saya ingin keluar sekarang juga. Tidak bisa, Midun. Orang hukuman yang sudah bebas harus pulang kampung. Engku, saya minta belas kasihan dari engku. Saya takut pulang. Karena di kampung, saya dimusuhi orang berpangkat. Orang itu yang menyebabkan saya dihukum di sini. Nanti kalau saya pulang, orang itu akan berusaha untuk mencelakakan saya lagi. Sebenarnya ini tidak boleh. Tapi saya percaya pada kamu. Baiklah. Kalau kamu keluar sekarang, di mana kamu tinggal? Di rumah Pak Karto. Tempat engkau menyuruh saya mengantar cucian setiap pekan. Dia mau menerima saya kerja di situ. Baik. Saya akan buatkan surat untuk penghulu kampung ganti. Besok berikan padanya supaya kamu tidak mendapat kesulitan tinggal di sini. Sekarang, ganti pakaianmu. Terima kasihku. Ya. Midun, pergilah
begitu kau keluar lewat pintu depan, jangan lagi melihat ke belakang. Saya jalan. Pas kamu, Dun? Alhamdulillah, Pak. Syukurlah kalau begitu. Seperti yang Bapak pernah janjikan dulu, kamu boleh tinggal di rumah ini, Dun. Dan kalau kamu mau, bantulah Bapak, ya. Terima kasih, Pak. Ayo, masuk. Kalau begitu, sebaiknya kamu istirahat dulu di dalam. Atau kalau kamu ingin, jalan-jalan dulu, melihat perkembangan kota, Dun. Terima kasih, Pak. Tapi ada satu hal yang jadi pikiran saya, Pak. Apa? Siapa Halimah ini, Dun? Saya sendiri tidak tahu betul, Pak. Yang saya tahu, dia berasal dari Pulau Jawa. Belum lama ini, ibunya baru saja meninggal. Dan kelihatannya, ia dalam kesusahan, Pak. Jadi, bagaimana pendapat Pak Karto? Kelihatannya dia sebatang kara di kota Padang ini, ya toh? Dan satu-satunya orang yang diharapkan cuma kamu. Ya, Bapak setuju betul kalau gadis itu kamu tolong. Betul, Pak. Oleh karena itu, saya harus berada di depan rumah itu sebelum jam 12 malam. Halimah, ada Midun. Tolong sambut barang ini, Udo.
kepada Udo, saya sudah tidak tahu kemana saya harus pergi. Pokoknya kemana saja, asal saya selamat dari rumah ini. Bagaimana kalau kita rumah Pak Karto diganti tempat saya menginap? Baik. Bendy. Mak, terganting. Udo? Iya, Wan. Tadi kata Udo kita akan pergi ke Ganting. Iya. Tapi ini untuk menghindari kalau ada orang yang disuruh untuk mengikuti kita. Nah, dari sini kita jalan lagi ke Ganting. Tidak jauh. Ayolah. Jam 1, Pak. Midun lalu juga pulang. Pak, jangan-jangan ada apa-apa, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu dia, Bu. Iya.
Dun. Kowe memang panjang umur, Dun. Baru saja istriku nyebut namamu. Ada kesulitan di sana? Nggak ada, Pak. Tadi kami turun dari Alang Lawe. Maksud kami supaya Kusir Bendi nggak tahu kalau kami datang kemari. Oh. Ya. Ini Halimah, Pak. Ini Pak Karto. Karto. Ini Nenek. Bu. Masuk. Ya, mari Nek. Ini. Aduh. Ya, Pak. Duduk, Bu. Silakan. Terima kasih, Pak. Udo. Saya sangat berterima kasih sekali. Udo mau menolong saya. Saya Nek. Sebenarnya apa yang terjadi, Nek? Kasihan, dia masih muda. Ayah tirinya seorang yang biadab. Setelah ibunya, Nyi Asmanah meninggal, ayah tirinya mencoba merayu dengan segala macam cara. Karena tidak berhasil juga, maka ayah tiri Halimah mencoba untuk memperkosa Halimah. Halimah mengancam untuk berteriak. Akhirnya ayah tirinya ketakutan. Halimah selamat. Tapi takut terulang kembali kejadian itu, Halimah melarikan diri. Maka saya bawa dia ke tempat teman ibunya. Di sana dia baik-baik saja. ceritakan saja semuanya, Nek. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Niat baik untuk menolong hanya manis di mulut saja. Uni, bisa dulu. Tujuannya sama saja. Tidak beda dengan ayah tiri Halimah. Itu sama dengan lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Udo, di sini saya sudah tidak mempunyai keluarga sama sekali. Kecuali ayah saya yang masih hidup. Tapi ia tinggal di Bogor. Maukah Udo mengantarkan saya ke sana? Uni tidak usah segan-segan. Saya bersedia mengantarkan Uni dan menolong Uni jika diperlukan. Terima kasih, Udo. Tapi untuk pergi ke tanah Jawa, kalian memerlukan surat pas, ya toh? Tanpa surat pas itu, rasanya kalian tidak mungkin berlayar. Jadi, bagaimana caranya Pak Karto? Kalian tidak usah memikirkan itu. Biar Bapak yang akan mengusahakan agar kalian segera memperoleh surat pas itu. Begini, Bapak minta tolong Midun besok pagi pergi ke kantor KPM untuk menanyakan kapan ada kapal yang berangkat ke Betawi. Baik, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan apalah kiranya Ananda membawa untung nasib Ananda barang kemana. Ayah bunda yang tercinta, nyawa di dalam tangan Allah. Tidak tentu besok atau lusa diambil oleh yang punya. Karena itu, Ananda berharap dengan sepenuh-penuh pengharapan. Sudilah kiranya ayah bunda merelakan jerih lelah ayah bunda kepada Ananda sejak Ananda dilahirkan. Sekianlah isi surat ini. Dan dengan surat ini pula, Ananda mengucapkan selamat tinggal kepada ayah bunda. Karena Ananda mau berlayar ke tanah Jawa. Sembah sujud Ananda. Midun. Midun. Apa yang udah menungkan? Udah sedih meninggalkan kampung? Atau barangkali udah menyesal menolong saya yang celaka ini? Tidak, Uni. Walaupun tidak ada Uni, saya sudah punya niat untuk tidak pulang ke kampung. Dan kalau saya menyesal atau bersedih, tentu Uni tidak saya mengantarkan. Kan saya sudah katakan, saya bersedia menolong kalau diperlukan. Hampir saya lupa. Uang Uni masih ada pada saya 25 rupiah. Sisa membeli tiket tadi. Udah simpan saja. Ini masih ada. Sebaiknya udah yang simpan. Bagi saya tidak ada halangan. Tapi apa tidak berbahaya mempercayakan uang pada seorang bekas hukuman? Sejak
pertama saya kenal Udo, Udo selalu bicara merendah diri. Udo pandai menyentik hati saya. Masa saya tidak percaya pada Udo? Sedangkan badan dan nyawa saya serahkan. Bukan lagi uang. Mulai sekarang saya mohon, Udo jangan lagi panggil saya Uni. Kalau didengar orang bisa salah paham. Sebaiknya Udo panggil saja saya Halimah. Udo sedih menganggap saya adik. Kalau Uni tidak merasa hina, maka katakan saya suka sekali. Halimah, ada yang saya ingin katakan padamu. Bagaimana Halimah dan Ibu Halimah sampai kepadamu? Sri tanyakan yang juga. Ayah saya bernama Raden Sementarja. Beliau sangat sayang pada saya. Beliau sering mengajak saya dan ibu berjalan-jalan. Kami diajak ke kebun raya. Saya selalu dibina begokan. Semuanya begitu indah. Tapi seperti kata orang, panas sampai petang, rupanya hujan tengah hari. Pada suatu hari, waktu saya pura-pura tidur, ayah dan ibu bicara. Kelihatannya akan susah. Kenapa? Tidak. Jangan disimpan dalam hati. Katakan terus terang, supaya lapang di dada. Kalau boleh saya berkata terus terang, memang ada persoalan yang memberatkan hati. Soal apa? Pekerjaan di kantor? Soal kita akan mau menikah. Dengan siapa? Masih dengan keluarga juga. Dengan Rukiah, anak Paman Karta. Saya sendiri sebenarnya tidak setuju. Kalau begitu, Akang bicara saja sama Paman. Itu yang sulit, Nona. Kau tahu, setelah ayah meninggal, yang membesarkan Akang adalah Paman Karta. Dia juga yang menyekolahkan dan membantu Akang mendapat kerja. Minggu yang lalu Akang dipanggil. Lalu katanya, Suminta, Paman sudah tua. Sedangkan adik Rukiah belum bersuami. Paman takut kalau Paman meninggal, Rukiah akan tersia-sia. Kawinlah dengan dia. Apa yang akan harus katakan? Akan merasa terjepit. Lalu saya menyanggupi. Moga-moga kau mengerti. Saya maklum, Akang. Kalau memang sudah begitu, saya mau bilang apa? Silahkan saja, Kang. Saya
Saya tidak keberatan untuk dimadu. Mula-mula keadaan tidak berubah. Hari Minggu, Bapak masih sering mengajak kami berjalan-jalan. Tapi makin lama, makin jarang ia pulang. Dan akhirnya ia menghilang sama sekali. Tinggallah ibu yang menderita, terlantar, dan tidak punya apa. Untunglah ada sebuah keluarga Belanda yang baik. Mereka memerlukan seorang tukang masak. Dan karena anaknya sebaik dengan saya, mereka juga memerlukan seorang teman main untuk anaknya. Akhirnya kami diterima bekerja di keluarga Belanda itu. Lalu Belanda itu pindah ke Padang untuk menjadi seorang kepala kantor sebuah maskapai. Begitulah kami sampai di Padang. Selanjutnya, terjadilah apa yang diceritakan nenek. Halimah, nggak usah diingat lagi. Semuanya sudah terjadi. Tapi, mengapa ibu tidak menikah lagi? Saya pernah menanyakan hal itu pada ibu. Tapi kata ibu, dia tidak ingin hal yang sama terulang untuk yang kedua kalinya. Rupanya perkawinan itu sangat menyakitkan baginya. Padahal ia sendiri yang membuat persetujuan. Ibumu pandai menahan diri. Sekalipun di mulutnya memberikan persetujuan, jelas hatinya tidak. Kau pernah tidak mendengar cerita tentang putri Nabi kita? Tidak. Bagaimana ceritanya? Begini. Pada suatu hari, Sayyidina Ali memanggil istrinya, Fatimah putri Nabi. Sayyidina Ali lalu meminta izin kepada istrinya untuk berzina lagi. Itu dengan rela hati dan senyuman di mulut, dia merelakan suaminya untuk berzina lagi. Tapi kata Halimah, itu telur mentah dalam genggaman tangannya, sekonyong-konyong jadi masak. Ya, karena begitu pandainya dia menahan diri. Sungguh pun di luarnya manis, tapi di dalamnya remuk. Kasihan. Badannya panas sebagai api. Itulah yang membuat telur mentah dalam genggaman tangan jadi masak. Ya, moga-moga Halimah mendapatkan suami yang benar-benar laki-laki. Mereka sebagai suami istri tidak cerai hidup, melainkan cerai itu bilang. Semoga apa yang udah harapkan terlaksana. Kalau nasib menentukan, ikan di laut, asam di gunung, pasti akan bertemu. Tergantung nasib kan udah. Iya. Siapa kira saya begitu bahagia bila bersama Bapak. Saya hanya lagi di bawah kenangan. Ya, kenangan yang mungkin akan sampai. Dan mimpi yang mungkin akan terjadi. Susahnya, perasaan tak ubah bagaikan perasaan si pungguk merindukan bulan. Pada tembaga saka emas. Siapa yang udah maksudkan? Diri saya sendiri. Pikiran udah terlalu tinggi. Setiap sesuatu pasti ada padanannya. Biar bagaimana, itu tetaplah berjuang. Mudah-mudahan apa yang dicita sampai, yang dimaksud sampai.
Saya khawatir akan kesehatan Pak Midun, Pak. Pikirannya entah berada di mana-mana. Setiap kali saya bertanya, tidak dia jawab. Lalu tiba-tiba ia membicarakan hal yang lainnya. Saya kira itu dikarenakan karena dia tidak bisa melupakan Midun, Pak Haji. Bagaimana kalau Pak Haji bicara dengan dia, Pak? Saya takut dia jatuh sakit, Pak. Saya mengerti. Memang begitu anak laki-laki. Dia hanya anak kita selama ia belum berumur 15 tahun. Lebih dari itu, dia bukan anak kita lagi. Lagi pula bukan hanya Midun anak saya, Di. Masih ada adiknya. Tapi yang saya sedihkan bukan kepergiannya. Sebab dari perpisahan kami inilah yang membuat sakit hati saya. Sekarang, kaca yang memusuhi Midun sudah menjadi penghulu kepala. Selama ia menduduki jabatan itu, Midun akan pulang. Kalau itu saya pikirkan, makin putus harapan saya untuk ketemu Midun. Marilah kita serahkan saja itu pada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan Midun pulang, Kaca dan mamanya Tuanku Laras tak akan dapat berbuat apa-apa. Jadi kuatkan sajalah iman Pak Midun. Itu bagus. Saya sudah berusaha untuk menghentikan merokok, tapi ternyata tidak bisa. Padahal sebetulnya rokok ini nafsu. Jadi sebenarnya saya belum kuat untuk menahan nafsu. Dalam juga penafsiran gua tentang rokok. Ya, kalau kita mengaku beragama, tentu pertimbangan seperti itu harus ada. Tapi secara bersahaja, dilihat dari sudut dagang, sebenarnya pekerjaan merokok itu merugikan. Maaf, Tuan ini pedagang. Mau saya berdagang, cuma sampai sekarang belum kesampaian. Kalau mau berdagang itu mudah. Asal ada kemauan,
dan mau mempergunakan pengalaman orang yang mahir berdagang. Itu berhasil. Pedagang mahir mana yang mau membimbing saya, Tuan? Ya, kalau Tuan mau, saya bersedia untuk membimbing Tuan. Terima kasih sekali, Tuan. Maaf, Tuan ini siapa? Saya. Oh, nama saya Jufri. Jufri. Di kalangan pedagang kain, nama saya sudah dikenal kemana-mana. Nama saya Midun, Tuan. Jadi jangan lagi dipanggil saya Tuan. Cukup sebut nama saja. Oh, baiklah kalau gitu. Rupa-rupanya Midun ini baru di sini. Iya. Baiklah kalau begitu. Besok pagi saya tunggu di stasiun kereta api Betawi. Bagaimana? Baik, Tuan. Sudah lama saya tunggu. Saya kira udah sesat. Saya ketemu orang baik. Orang baik bagaimana? Orang baik yang mau menolong saya. Namanya Tuan Jufri. Bapak ada? Ada di belakang. Saya ingin bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau boleh saya ingin bicara. Tidak apa di sini? Apa soalnya? Duduklah. Begini, Pak. Saya datang kemari dari Padang untuk mengantarkan Halimah. Dan sekarang dia sudah datang kemari dan berkumpul dengan Bapak tidak kurang suatu apa. Sudah sebulan saya di sini. Saya senang sekali di sini, Pak. Tapi tentu saya tidak bisa sepanjang hari berpangku tangan saja. Jadi maksud saya ingin mencari untung nasib saya barang kemana. Saya ingin minta izin untuk pergi, Pak. Kami senang kamu di sini, Midun. Buat Bapak, kamu bukan orang lain. Tapi di mata Bapak, Midun sudah seperti anak Bapak sendiri. Saya maklum maksud anak. Tapi biarpun Midun tidak bekerja, itu tidak jadi apa. Ada sama kita makan, tapi kalau tidak sama ditahan. Memang, Pak. Selama Bapak masih sanggup memberikan makan, saya yakin Halimah akan setuju. Karena maksud kepergian saya ini baik, Pak. Midun mau kemana? Setahu saya, Midun tidak punya keluarga di Jawa ini. Kebetulan saya ketemu orang yang baik hati yang mau mengajarkan saya berdagang, Pak. Besok dia akan pergi ke Betawi. Dan kami sudah berjanji akan ketemu besok di stasiun. Saya akan ke Betawi. Saya kira ini kesempatan baik buat saya. Saya akan canggung udah tinggalkan. Akhir-akhir ini pikiran saya ke Padang saja. Terbayang di mata saya kota itu dan kuburan ibu.
Saya bertanya dalam hati, tahun mana, musim pabila, dan jalan apa yang akan membawa saya kembali ke negeri itu. Hari sudah larut malam. Besok udah harus berangkat pagi-pagi. Sebaiknya kita pergi tidur. Ya, pergilah. Saya sebentar lagi. Adikku Halimah, sungguh pun Adinda sudah mengaku kakak pada Kakanda. Tapi perasaan masing-masing sudah sama-sama kita maklumi. Dalam ruang mata Adinda, jelas bagi Kakanda apa yang tersimpan dalam dada Adinda. Tapi perasaan Kakanda berlipat ganda lebih besar dari itu. Harapan Kakanda besar. Cita-cita Kakanda tinggi terhadap kau, adikku. Kepergian Kakanda sekarang adalah untuk kepentingan kita berdua. Peluk cium Kakanda, Midun. Paduka Kakanda yang tercinta, dengan hormat. Setelah jauh tengah malam, baru Adinda maklum apa maksud Kakanda meninggalkan Adinda. Sekarang insaflah Adinda akan maksud perkataan Kakanda pada Ayahanda yang berbunyi maksud baik kemarin. Pergilah Kakanda, lamun Halimah tidak akan kemana. Adinda akan setia dari dunia sampai akhirat pada Kakanda. Bersama ini Adinda sertakan uang sedikit untuk belanja di jalan. Peluk cium Adinda, Halimah.
Mentang-mentang saya anak dagang, jangan udah menyindir. Maaf Uni, Uni salah mengerti. Saya tidak bermaksud menyindir Uni. Negeri saya Bukit Tinggi. Di sini saya dibuang. Midun, tadi saya dapat perintah untuk membebaskan kamu hari ini. Tapi karena hari ini sudah sore, besok saja kamu saya beri surat supaya kamu bebas ongkos kereta api pulang kampung. Terima kasih, Bu. Tentu kamu gembira. Saya mengerti. Saya yakin kamu tidak akan kembali lagi kemari. Tapi kata ibu, dia tidak ingin hal yang sama terulang untuk yang kedua kalinya. Rupanya perkawinan itu sangat menyakitkan baginya. Padahal ia sendiri yang membuat persetujuan.